Indonesia, total kasus positif COVID-19 kini sudah menembus angka 4 juta kasus. Corona kembali membuat panik warga negara Cina. Dalam rekaman video yang beredar, tampak puluhan pasien di dalam rumah sakit menunjukkan adegan kacau balau sambil menunggu untuk diuji di rumah sakit Wuhan, tempat virus tersebut berasal. Banyak cerita yang mestinya dikutip dari Grid ID, terlihat dari video tersebut ada kerumunan orang yang mengenakan masker tengah menunggu diuji tentang virus tersebut. Staf medis yang mengenakan pakaian pelindung penuh juga terlihat memberikan arahan sambil berteriak ketika ada beberapa pasien yang melewati antrian. Bahkan ada seorang pasien tampak jatuh di kursi, sementara seorang wanita yang berdiri bersamanya meratap dan bergetar dalam sebuah ketakutan yang nyata. Dilansir dari Mirror pada tanggal 25 Januari 2020, video itu direkam oleh seseorang yang menunggu untuk diuji tes virus itu. Mereka juga mengatakan bahkan rumah sakit tidak dapat mengimbangi jumlah pasien yang diuji. Hal tersebut yang mengakibatkan banyak pasien berjatuhan tak sadarkan diri. Virus tersebut diketahui sudah menewaskan 26 orang di Cina dan menginfeksi sekitar 800 orang, termasuk satu kasus di Chicago dan satu lainnya dekat Seattle. Malam tadi, Prancis juga mengonfirmasi bahwa ada 3 kasus pertama dari virus corona Wuhan itu. Pasien tersebut dirawat di rumah sakit di Paris dan satu lagi di kota barat daya Bordeaux. Menteri Kesehatan Agnes Buzyn mengatakan pada konferensi pers bahwa ini adalah 2 kasus pertama yang dikonfirmasi di Eropa dan bahwa lebih banyak kasus akan terjadi di Prancis. Hingga saat ini, China telah mengonfirmasi 571 kasus virus dan 17 kematian akibat virus corona yang baru. Kepada ombak, kepada matahari, tetapi semua diam. Sekian informasi dari Tribun News Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Protokol kesehatan 5M adalah yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita harus melakukan hingga 20 detik. Dan yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19, WHO mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang yang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 yang menjalar hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring waktu berjalan. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah dan pengendalian COVID-19. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Berjalan hampir 2 bulan sejak pertama kali diluncurkan, program vaksinasi terus dikebut negara. Tujuannya demi membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, sehingga Indonesia bisa keluar dari jerat pandemi.
upaya pemenuhan vaksin di Indonesia ya dengan target 181,5 juta penduduk, yang artinya itu kurang lebih 486 juta dosis yang harus kita sediakan. Tentunya ini merupakan tantangan ya, kita bisa mendapatkan vaksin tersebut dalam kurun waktu 12 bulan. Produsen vaksin ini akan banyak memproduksi ketersediaan vaksin ini sekitar nanti setelah Juli ya. Jadi memang mereka baru akan siap produksi vaksinnya itu rata-rata di atas bulan Juni-Juli. Untuk memenuhi pasokan kebutuhan vaksin sesuai target sasaran, vaksin Nusantara dikembangkan di dalam negeri. Vaksin ini produk Indonesia dan itu akan membuat kita sejajar dengan negara-negara lain seperti Amerika, Rusia, Jerman, Inggris, India, Cina, dan kita akan duduk sejajar dengan mereka semua dengan platform yang berbeda, yaitu dendritic cell vaccination. Akan menjadi kebanggaan jika Indonesia bisa memproduksi vaksin corona buatan dalam negeri. Tetapi, vaksin Nusantara yang tengah dikembangkan banjir sorotan. Keunggulan yang dinyatakan oleh peneliti vaksin Nusantara dikritik sejumlah pihak. Peneliti mengklaim keunggulan dari vaksin Nusantara diantaranya 90% dikembangkan di dalam negeri dengan biaya produksi yang murah. Vaksin Nusantara dianggap lebih aman karena berasal dari komponen sel dalam tubuh si penerima vaksin, aman untuk lansia dan orang dengan penyakit penyerta atau komorbid, serta penyuntikan vaksin cukup 1 kali. Sekarang kalau kita bicara masalah dendritik, bagaimana si vaksin itu dia akan menginjus apa di dalam tubuh, karena kekebalan itu nggak cuma satu macam, ada yang innate, ada yang adaptif. Nah, yang dendritik itu adalah yang innate, yang pertama kali merespon kalau sesuatu itu masuk, dan ini bukan hal yang pernah ada, cukup rumit gitu. Nah, kenapa dibilangnya rumit ya, karena itu tadi teknologi atau pendekatan menggunakan innate system untuk kemudian tercipta kekebalan itu termasuk merangsang sistem imun dari ujung banget, jadi dari titik awal. Sementara biasanya kita tuh langsung di antibodinya di sini. Proses pembuatan vaksin Nusantara dimulai dari pengambilan darah penerima vaksin. Darah tersebut kemudian diproses di laboratorium untuk memisahkan sel darah putih dengan sel dendritik. Sel ini mampu mengenali virus penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Kemudian sel dendritik kembali disuntikan ke dalam tubuh penerima vaksin yang sama dalam bentuk vaksin. Proses pembentukan vaksin berlangsung selama 7 hari. Kenapa? Artinya proses yang di sini ya akan terserah individunya, bisa beda-beda responnya. Gitu. Bisa beda-beda. Jadi orang yang mungkin imunnya nggak terlalu oke, bisa jadi malah nggak terproteksi. Tapi dia nggak akan bahaya. Vaksin Nusantara telah rampung uji klinis tahap 1. Tim peneliti masih menunggu restu untuk melanjutkan penelitian fase kedua dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Hingga kini, BPOM masih mengevaluasi hasil uji klinis tahap 1 vaksin Nusantara. Jadi artinya kalau kemudian tahapan pertama itu dilalui, tentunya proses-proses ini harus dilalui ya, sama seperti bagaimana kita memastikan mutu dan kualitas dari sebuah vaksin, bahwa mereka memang sudah melalui tahapan-tahapan uji klinis, baik uji klinis tahap 1, 2, dan 3, sampai kemudian dinyatakan oleh Badan POM untuk bisa mendapatkan izin penggunaan darurat dan nanti juga termasuk sertifikasi kehalalannya. Meski vaksin Nusantara menuai kritik, sejumlah legislator di Komisi 9 DPR RI bersedia menjadi relawan uji klinis tahap 2. Kita harus memastikan bahwa proses pembuatan vaksin Nusantara ini benar, ada yang kurang kita perbaiki. Banyak sekali tokoh menjadi relawan. Pertama, karena memang mereka yakin bahwa metode ini bagus dan bisa dipakai. Yang kedua, bahwa memang kecintaan mereka bahwa Indonesia mesti punya vaksin yang betul-betul dari produk anak negeri dan bisa segera dipakai. Ini pepesan kosong, tapi betul-betul menjadi jawaban.
ini tidak boleh dilakukan main-main. Tokoh-tokoh penting ini menjadi relawan, ya. Kenapa? Karena hari ini kan kalau kita bicara tentang survei, vaksinasi memiliki manfaat yang lebih besar dibanding resikonya, karena vaksin memiliki resiko efek samping yang rendah. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI, semua reaksi masih bersifat ringan dan tidak ada kejadian yang sifatnya serius. Jawabnya